Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baiklah, bersama ini saya akan menjelaskan produk-produk dari hasil bahan perak sampah. Ini waktu kegiatan. Nah, ini kegiatan waktu kegiatan webinar. Nah, ini tempat tisu. Tempat tisu ini terbuat dari bahan busa styrofoam, ya. Busa styrofoam, terus karton, dan dilapisi oleh bahan yang tahan air, bisa styrofoam, diolosi, dan lalu dijemur. Ini tempat tisu, ini terjual 100.000. Nah, ini kalau kita ini diperbolehkan kita bikin duit nih ya, bikin duit Rp1.000 itu minimal, tapi bisa juga Rp3.000. Jadi kalau bikin duit palsu itu nggak boleh. Mendingan kita bikin duit sendiri dari bahan kaleng. Ini kaleng hanya kaleng dilapisi oleh bahan bekas kain plastik, ya, kain batik, bukan plastik, kain batik, diolesi, dilubangi, itu aja cukup. Itu bisa otomatis kita bisa bikin duit ya, minimal 1.000 itu laku, Rp1.000 sampai ke 3.000, 5.000 laku. Kita anggap aja Rp1.000, masa nggak laku. Jadi kita bisa bikin duit ini. Jadi dengan inovasi yang saya kembangkan ini kita bikin duit ya. Nah, ini akuarium bekas kue-kue ya, kita bisa dimanfaatkan. Ini bahannya bekas kue, akuariumnya kaleng plastik ya, itu dilapisi dengan bubur kertas yang telah saya ajarkan di seri pertama pendidikan dasar. Lalu dilapisi supaya tahan air, dilapisi bubur kertas, dilapisi styrofoam supaya tahan air. Nah, ini bisa terjual sampai ke 150.000 sampai dari mulai 75.000 ya. Ini akuarium mini sebutnya. Selanjutnya, nah ini bahan dinding kedap suara, dibuat dari bekas bubur kertas ya, dari bubur kertas itu yang kami pelajari. Di dalamnya itu apa aja, bisa daun kering dan sebagainya supaya kedap suara, atau kain-kain bekas, serbuk kain, serbuk plastik sebagainya bisa. Ini bahan dinding ya. Nah, ini bantal ini memanfaatkan bekas kain, potongan kain dimanfaatkan, didesain, isinya itu bisa kain, cacahan kain, terus serbuk-serbuk styrofoam. Itu berasa kayak ini bantal untuk sandaran di kendaraan juga bisa, di rumah tangga juga, di jok ya, jok mobil atau kursi di rumah kita bisa bikin sendiri ya. Itu sangat mudah sekali caranya. Nah, ini celengan bisa dari bekas bubur kertas, tergantung motifnya, terserah. Selanjutnya ini gantungan kunci. Gantungan kunci pun bisa dibuat dari bekas kain ya, kain-kain bekas plastik bisa, plastik bekas ciki, bekas kopi dan sebagainya. Ini bisa ya, dibentuk sedemikian rupa bisa jadi gantungan kunci ya, sangat mudah sekali. Untuk selanjutnya, nah ini figura cermin. Nah, figuranya ya, kalau kita pecah kaca, kalau dengan inovasi saya itu harus bersyukur karena satu buah kaca misalkan baru bisa harganya 10.000 atau 20.000, atau kalau pecah itu bisa jadi 100.000 karena kita cuman dipakai figura saja ya, figura dipakai bubur kertas, styrofoam atau kain dan sebagainya bisa dimanfaatkan ya. Untuk selanjutnya, nah ini gantungan pakaian pun bisa ya. Ini tahan air. Ini bahannya itu bisa pertama ranting-ranting kering atau bekas styrofoam, pakai bubur kertas, daun-daun kering, terus
rangkanya bisa paralon segala macam ya, bisa untuk gantungan pakaian tahan air ini ya, bisa tahan air. Untuk selanjutnya, nah ini gelang. Gelang ini terbuat dari bekas paralon ya, atau bekas aqua atau bekas botol yang plastik, cuman dipotong saja lalu dilapisi menggunakan bekas kain batik. Nah ini ya bisa. Nah ini kita anak-anak sekolah biasanya siswa-siswa itu bikin huruf itu membeli kertas ya, itu malah menambah sampah gitu kan, hanya untuk keterampilan saja. Sebaiknya menggunakan bekas-bekas ciki, bekas kopi dan bekas plastik lainnya, itu bikin huruf juga bisa. Saya rasa ini untuk para siswa ya, dari mulai SD, SMP, SMA bisa bikin huruf dari bekas prasampah tersebut ya, bekas ciki, bekas kopi dan sebagainya. Untuk selanjutnya, nah ini bikin jam dinding. Ini bisa memanfaatkan beberapa kertas juga bisa, huruf-hurufnya bekas karet ban, pinggirannya figurannya bisa dari bekas plastik ciki, kopi, bekas plastik yang mengandung aluminium foil. Nah ini bisa dibuat, ini bisa dijual dengan harga 100.000. Nah ini jam tas jinjingan, ini memanfaatkan bekas kalender ya. Kalender kita suka dibuang, lebih baik dengan 5 menit pun kita bisa membuat tas seperti ini. Tinggal maunya saja ya, didesain tanpa dijahit. Ini memanfaatkan bekas kalender, bekas kain, potongan kain, batik dan sebagainya, atau bekas bekas-bekas yang buat ditempelnya apa aja, yang penting bernilai seni ya. Untuk selanjutnya, nah ini jaket hujan. Nah ini jaket hujan pun bisa lebih kuat daripada jaket hujan yang biasa kita temui dengan harga misalkan 20.000 atau 30.000 atau 50.000 atau 100.000. Ini kalau bikin sendiri itu lebih kuat, bahannya hanya memanfaatkan bekas plastik yang mengandung aluminium foil. Itu biasanya bekas susu serbuk ya, buku susu serbuk itu bisa dimanfaatkan untuk bikin jas. Caranya mau dijahit mau dilem juga bisa, tinggal kita maunya saja, bentuk terserah, ukuran terserah, bisa kita sesuaikan dengan kita. Nah ini kaligrafi ayat kursi, ini bahannya bisa dari bulu, segala jenis bulu sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk bahan kaligrafi. Biasanya yang warna coklat tuh bulunya bulu sapi ya, yang hitam bulu bulu domba juga bisa. Pokoknya sejenis bulu bisa dimanfaatkan untuk bahan membuat kaligrafi. Nah ini kaligrafi dari bekas styrofoam asli, ini tanpa warna, asli ini tanpa warna ya. Di sini nanti kita di periode selanjutnya akan saya jelaskan cara mengolah styrofoam yang baik. Nah ini kaligrafi juga sama, bisa memanfaatkan untuk dasarnya, bisa memanfaatkan dus, lalu sisinya bisa memanfaatkan bekas bulu, dan hurufnya kaligrafinya bisa memanfaatkan bekas kopi ya, bekas ciki dan sebagainya yang mengandung aluminium foil. Ini asli ya, tidak menggunakan cat berwarna. Jadi cat berwarna dari prasampah itu banyak sekali. Ini juga kaligrafi sama caranya, pakai ubur kertas, pakai styrofoam dan sebagainya. Itulah. Nah ini juga styrofoam kap lampu. Ini lampu gantung, sama caranya memanfaatkan ranting-ranting kering, paralon, lidi, kain bekas, plastik bekas, pokoknya segala macam bisa dimanfaatkan untuk membuat lampu gantung ya. Jadi untuk mengurangi sampah kan tujuannya. Jadi jangan memanfaatkan besi, jangan, itu besi udah tidak merusak lingkungan karena udah bernilai secara alami, ini sudah hilang dari TPS TPA. Saya berharap memanfaatkan. Nah ini juga kaca itu modalnya sangat murah, kita banyak temui di toko kaca saja kalau ingin membuat lampu gantung dari bekas pecah-pecahan kaca ya, bisa
Ini cara dilem. Untuk selanjutnya, nah ini lampu hias gantung ya. Ini lampu hias gantung biasanya kalau di hari besar itu bisa digunakan ya. Ini dari busa styrofoam, pakai kain, pakai dahan kering, pakai plastik ya, sebagainya bisa dimanfaatkan untuk membuat lampu gantung ini. Bisa harga jual bisa jual 350.000 nih ya. Ini juga ini lampu gantung ya. Lampu gantung bekas koran, bekas kertas, segala jenis kertas dengan sistem, bukan sistem bubur kertas, ini sistem anyam, bisa untuk membuat lampu hias gantung ya. Bisa menggunakan 9 lampu atau 11 lampu bisa ya. Nanti instalasinya kalau mau belajar silakan, nanti bisa kita jelaskan di periode selanjutnya. Nah ini lampu hias atau lampu duduk double fungsi, 11 fungsi bisa. Ada jamnya, ada untuk colokan alat elektronik, ada untuk tempat pensil, ada tempat bunga, ada tempat cenderamata, ada tempat HP dan sebagainya. Ini lampu duduk 11 fungsi ya. Jadi satu produk ini bisa untuk alat ya, alat-alat yang saya sebutkan tadi. Nah, selanjutnya, nah ini lampu duduk juga, ini bisa memanfaatkan segala jenis paralon, kayu-kayu kering, karet-karet ya, dus-dus, styrofoam, kaca dan sebagainya, bisa dimanfaatkan untuk lampu hias double fungsi ya. Ini bisa udah terjual 500.000 ya. Ini bahannya apa ya, cuman dari barang-barang bekas, barang-barang prak sampah ya. Ini juga sama, dari bekas kresek, ini bisa lampu hias duduk ya. Lampu kresek sistem anyam ini bisa dibuat lampu hias duduk. Nah ini kaligrafi sudah saya jelaskan kemarin dikit ini. Nah ini cetakan-cetakan juga mal, dari bekas-bekas karton, bekas kertas bisa jadikan mal. Bikin dus sendiri bisa ya. Dari bekas-bekas kertas bikin dus. Kita tidak punya dus, bisa bikin sendiri dusnya. Nah ini lampu hias dari kain ya, kain bekas, kain apa aja bisa dengan sistem anyam ini ya. Ini saya waktu presentasi di Universitas Pakuan Bogor ya. Nah ini pernak-pernik dari berbagai macam jenis bahan prasampah, bisa ratusan macam, kurang lebih bisa 500 macam produk. Segala jenis dari sampah itu bisa dibuat bahan produk ya. Paling kaya bahan itu dari bahan prasampah, karena semakin banyak manusia semakin banyak juga sampah. Inilah makanya harus banyak dimanfaatkan. Nah ini vas bunga dinding, ini motif ya. Dulu saya pernah dijual ke PLN ya, sampai dulu itu dengan harga 3 juta ya, pesanan dulu ya. Mereka dulu itu tahun 84 bisa membuat yang seperti ini. Ini cermin dari figurannya bekas kresek. Nah inilah mungkin untuk mengisi waktu, demikian dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.